Yang pertama tentu membekali saudara dengan informasi, ya, bola voli secara keilmuannya, begitu, ya, keilmuan baik dalam arti permainan bola voli itu secara menyeluruh, ya, segala informasi terkait dengan bola voli, permainan bola voli itu, ya. Begitu juga informasi terkait dengan bagaimana saudara bisa mengajarkan kepada nanti, ya, ketika saudara sudah mengajar atau praktek di sekolah nanti. Jadi pengetahuan itu adalah diperlukan, ya, untuk memperluas wawasan informasi terkait dengan bola voli ini pada saudara semua. Nah, daring ini tentu akan kita isi dengan berbagai informasi terkait dengan bola voli, baik informasi terkait dengan keilmuannya, ya, keilmuan yang berhubungan dengan permainan bola voli itu banyak sebenarnya kalau ingin digali, ya. Ya, kalau saudara nanti bisa lihat, browsing di internet, saudara bisa akan lihat apa yang diperlukan untuk seorang pemain bola voli. Ya, itu secara keilmuannya itu. Nah, ini contoh nih misalnya nih pada layar sekarang ini. Ya, ada 4 komponen. Tadi juga sudah disinggung oleh Bu Tuti, ya, di awal, bahwa permainan bola voli itu atau untuk menjadi pemain bola voli itu saudara butuh ada 4 komponen, ya, 4 hal, ya, yang ini hampir relatif sama dengan semua cabang olahraga. Ya, ketika saudara ingin sebuah keterampilan permainan cabang olahraga sampai ke tahap kompetisinya, ya, sampai ke tahap kompetisi. Jadi apa yang diperlukan yang 4 itu, inilah dia ini, ya, ada fisik, ada teknik, ada taktik, ada mental. Ya, semua cabang olahraga akan begini. Ya, ini bola voli, di sepak bola juga butuh itu, di basket juga butuh itu, ya, dan lain-lain, termasuk olahraga-olahraga yang sifatnya individual, atletik. Bukan hanya di olahraga permainan, di atletik saudara butuh juga keempat-empatnya ini. Tapi porsinya yang berbeda. Ya. Jadi porsinya yang berbeda. Tidak sama kebutuhan fisik dengan taktik, ya, dengan teknik dan mental. Akan berbeda porsinya itu. Takarannya akan berbeda. Ya, ada yang dominan fisik, ada yang dominan teknik, ada yang dominan faktor mentalnya, ya. Ya, satu contoh misalnya, coba saudara bedakan olahraga bola voli ini dengan olahraga catur. Mana yang banyak butuh mental dibanding butuh fisik? Ya, kalau olahraga catur. Catur itu olahraga kan? Nah, apa yang banyak dibutuhkan di situ? Mental, Pak. Mental. Ya, apa itu yang maksud mental? Yang saudara maksud mental banyak, apa itu contohnya? Apa? Coba sampaikan aja, ada apa-apa. Bagus, jawaban sudah tepat itu, mental banyak. Kenapa banyak mental? Apa itu? Apa yang mendasari saudara mengatakan banyak mental daripada fisik? Coba ngomong, silakan ngomong. Usah takut ngomong, belajarnya ngomong dari sekarang. Jadi guru nanti juga bakal ngomong kok. Silakan. Coba. Kenapa banyak mental? Ya, karena yang dominan di situ tuh apa? Kemampuan berpikir, ya nah. Kemampuan berpikir itu adalah aspek mental. Ya, di samping mental dalam arti yang lain. Contoh misalnya motivasi, disiplin, itu mental. Sikap mental, ya. Motivasi itu dorongan, ya, dari dalam diri kita sendiri, karena kita punya keinginan kuat untuk belajar sesuatu. Nah, dalam permainan itu butuh pengetahuan, yaitu yang mental tadi itu. Mental itu dari pengetahuan dan apa yang disebut dengan psikologi itu, ya, ilmu kejiwaan, ya. Paham itu ya, saudara semua?
Nah, fisiknya bagaimana fisiknya? Fisiknya nggak terlalu banyak. Orang main catur itu kan duduk aja di meja itu. Duduk di kursi, kemudian ya bermain. Ya kan, nggak banyak bergerak. Jadi aktivitas fisiknya rendah, sedikit. Tekniknya juga sedikit. Nah, taktik berhubungan juga dengan mental. Ya, jadi butuh taktik, mental. Kalau main catur kan ada taktiknya kan, ada strateginya kan, itu mental. Ya, berhubungan dengan kemampuan pikiran kita. Ya, mana yang mental? Mental itu punya misalnya contoh punya kemampuan kecepatan berpikir, ya, itu mental. Aspek mental itu, ya. Jadi untuk saudara pahami mana yang aspek mental itu, aspek mental itu terdiri dari kemampuan berpikir itu, intelektual seseorang, ya, knowledge seseorang, dan juga unsur kejiwaan yang dalam secara keseluruhan kita sebut dengan aspek rohani itu. Manusia itu kan terdiri dari dimensi jasmani, inilah raga kita ini, kemudian dimensi rohani yang berisi kemampuan berpikir dan jiwa. Ya, jiwa saudara itu, rasa takut itu jiwa, mental itu. Ya, masuk dalam mental. Keberanian, ya, semangat kompetisi, semangat juang, kesungguhan dalam belajar, itu adalah motivasi semua yang berhubungan dengan mental. Ya, itu dia. Nah, itu membedakan antara satu cabang dengan olahraga yang lain. Bola voli butuh keempat-empatnya dan itu hampir berimbang, ya. Fisik, teknik, taktik, dan mental. Sepak bola juga begitu, basket juga begitu, ya. Nah, bedanya dengan olahraga tadi atletik yang saya sebut tadi, kemudian yang olahraga angkat besi misalnya. Ya, kalau di angkat besi mana yang dominan dari yang 4 ini? Coba, anak-anakku, mana yang dominan dari 4 ini untuk olahraga angkat besi? Sudah tahu kan angkat besi kan? Tahu. Nah, apa yang dominan di situ dari yang 4 ini? Fisik. Fisik, ya. Jadi fisik yang dominan, ya. Butuh mental, ya, butuh mental apa tidak? Butuh mental. Karena mungkin orang tidak menggunakan akal pikirannya untuk berkompetisi itu. Ketika dia berkompetisi, ya, memikirkan mana cara-cara yang terbaik untuk berlatih meningkatkan kemampuannya, itu kan butuh kemampuan berpikir tadi itu. Jadi ada peran-peran mental juga di dalam. Tapi dominan fisik, ya. Perlu teknik, iya. Besi juga butuh teknik. Butuh taktik karena dia kompetisi. Kan begitu, ya. Jadi taktik itu perlu dalam kompetisi. Nah, sekarang kita cerita bagaimana keterkaitan ini. Ya. Fisik, ada teknik, ada taktik, ada mental. Ya. Fisik apapun olahraganya tentu perlu fisik. Yang membedakan proporsinya yang berbeda. Tiap olahraga butuh teknik. Apa yang membedakan? Porsinya yang membedakan. Ya, sebagaimana cerita tadi. Ya, kita melihat kebutuhan cabang olahraga tadi. Setiap olahraga butuh taktik ketika kompetisi. Kalau dalam kompetisi, tidak ada perlombaan, tidak ada persaingan, tidak butuh taktik. Saudara berlatih bola voli ini hanya untuk saudara bisa terampil, ya, memainkan bola voli itu, ya. Nah, itu sampai teknik. Tapi ketika saudara boleh bermain, ya, ikut bermain dengan kawan-kawan 6-6 misalnya, ya, 6-6 main voli, kan butuh taktik lagi. Ya, ada fungsi akal, pikiran. Ya, taktik itu sudah ada unsur mental ini dalam pikirannya. Ya. Nah, fisik perlu, teknik perlu. Ya, untuk bola voli ini, ya. Nah, taktik perlu kalau saudara untuk bertanding, untuk berkompetisi. Kalau tidak ada kompetisi kan tidak perlu taktik, strategi. Ya. Butuh mental. Mental karena saudara ada berteman bermain, ya, karena ada bertim, ya, butuh macam-macam mental.
ya perlu saling menghargai satu sama lain, perlu kerjasama yang baik. Itu kan saling keterlibatan, faktor mental itu, ya. Untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya apa? Kemenangan tim. Jadi penggunaan taktik itu yang didukung mental. Mental itu sangat penting sekali erat kaitannya dengan kebutuhan taktik itu tadi. Ya. Begitu juga dengan teknik. Ya. Taktik ini adalah kebutuhan kita dalam kompetisi untuk menjadi seorang pemain bola voli handal, saudara, maka harus didukung oleh fisik yang bagus, yang baik, teknik yang baik, ya, dan tentu saja mental yang baik. Apa contoh misalnya? Saudara mau kompetisi, ya, fisik, apa olahraganya? Bola voli. Bola voli saudara butuh loncat. Loncat itu apa? Fisik, ya. Tidak akan bisa seorang smash dengan baik tanpa didukung oleh fisik loncat. Ya nak, betul nak itu? Halo, bagaimana nih? Udah tidur semua? Ya tolonglah direspon, kalau Bapak nanya itu respon, itu bukti saudara mendengarkan. Nggak apa-apa salah, ngomong aja, Bapak juga nggak marah kok. Tahu? Setuju nggak itu? Taktik itu bisa berjalan, dia digunakan oleh perorangan, oleh tim, ya kalau didukung fisik. Setuju nggak itu? Setuju, Pak. Ya. Jadi tanpa fisik tidak jalan taktik itu. Gimana saudara mau mukul bola? Loncatnya aja sedikit, rendah. Mau main bola voli, saudara harus bisa melewati net yang tingginya dua berapa tingginya? Halo? Tinggi net berapa untuk putra? Berapa? Nggak ada yang tahu. Ini sudah masuk tahap lanjutan ini. Oh, BL aja dulu Pak, ulang lagi bola voli. Iya, dicabut nanti lagi apanya nih, sertifikat dasarnya ini. Ya, berapa tinggi net untuk putra? 2,43. Nah, 2,343. Yang putri jawab, untuk putri berapa tingginya? 2,24 Pak. Nah, itu ya harus itu dalam kepala ya, harus diingat terus itu. Karena saudara masih masih segar semua untuk mengingat hal itu, ya. Kemudian butuh teknik. Teknik sangat diperlukan untuk merealisasikan taktik itu. Taktik itu tahu saudara apa yang dimaksud dengan taktik itu? Taktik itu adalah teknik, ya, didukung fisik dengan menggunakan akal. Itu yang taktik. Ya, contoh saudara misalnya menyemes bola voli. Ketika saudara smash diblok oleh lawan. Baru saat itu muncul akal saudara, ya, pikiran saudara untuk tidak memukul dengan kuat karena ada blocker atau blocking yang banyak, ada 3 orang memblok misalnya, ya, saudara tip bola, artinya saudara sudah menggunakan akal, ya. Jadi fisik untuk meloncat, teknik untuk memainkan bola, dan didukung oleh mental tadi ini, pikiran, ya, dalam bermain memenangnya itu. Nah, itu yang taktik. Jadi taktik itu adalah, ya, aksi itu bisa fisik, bisa teknik, dan didukung akal, itu yang taktik. Akal pikiran. Kalau tidak gunakan akal gimana? Berat kalau tidak bermain taktik. Contoh, saudara lakukan smash, orang blok rapat, kemudian sudah hantam aja sehingga memantul bola keras ke tempat saudara lagi, mati bola di daerah kita, ya. Itu artinya faktor taktiknya itu tidak ada, tidak menggunakan akal, ya. Kalau ekstrimnya itu dibilang orang main tidak pakai otak, katanya. Itu dia itu, ya. Jadi smash sudah pakai otak. Karena apa? Dia hantam aja padahal orang blok rapat. Ya. Ketika dia menggunakan otak, maka bolanya akan ditip kalau orang blok rapat. Jadi sehingga mati di daerah lawan. Ya. Nah, bagaimana peran mental? Itu tadi, mental, taktik itu sudah unsur mentalnya banyak di situ. Ya, akal tadi itu adalah mental. Fisik, teknik ini adalah dasar untuk merealisasikan taktik, didukung oleh mentalnya tadi. Ya. Nah, begitu terkaitannya.
Nah, bagaimana kalau fisik ini banyak macam ini kan? Sudah tahu kan? Fisik ada daya ledak untuk memukul, ada fleksibilitas ya di udara. Ketika saudara memukul, bola tubuhnya melenting, itu ada fleksibilitas. Ya, fleksibilitas pergelangan lengannya. Ya, untuk memukul bola dan macam-macam. Ada koordinasi, ada kecepatan gerak, ya. Itu ada kecepatan reaksi, itu fisik semua. Ya. Nah, teknik itu dengan berbagai bentuk cara yang saudara gunakan dalam permainan bola voli itu adalah teknik. Ya. Maka bermacam-macam teknik itu secara standar itu yang kita kenal dengan yang 6 itu. Ada teknik servis, ada passing, ya, ada passing atas, passing bawah, ada umpan, ada smash, ada blok, ya, ada teknik pertahanan, ya. Itu teknik, ya. Nah, itu keterkaitan. Latihan teknik akan memperbaiki kualitas fisik. Ya, teknik ini kan didapatkan kan dilatih berulang-ulang. Pengulangan yang banyak dilakukan memperbaiki kualitas teknik dan juga sekaligus mampu memperbaiki kualitas fisik. Ya. Tergantung kepada berapa lama dilakukan itu. Ya, macam-macam, bisa memperbaiki kualitas endurance-nya, daya tahan aerobiknya, daya tahan anaerobiknya. Misalnya kalau latihan smash itu daya tahan anaerobiknya yang meningkat, atau daya tahan loncatnya dan lain-lain. Ya, begitu juga. Jadi teknik diperlukan untuk realisasi taktik, fisik diperlukan untuk merealisasikan taktik, mental diperlukan untuk merealisasikan taktik. Ya, lihat panahnya ke situ, ya. Jadi fisik, mental, ya, ini keterkaitan. Lihat ya tanda-tanda panahnya itu. Latihan fisik memperbaiki kemampuan mental. Ya, orang yang terlatih fisik biasanya terlatih mentalnya. Mental apa contohnya? Biasanya karena badannya tambah bagus, tambah seger, bagus fisiknya, maka mentalnya juga akan jadi bagus. Ya, itu. Jadi mental diperlukan untuk taktik. Ini keterkaitan ini bisa saudara pahami. Ya, bagaimana keterkaitan itu? Silakan saudara nanti rasakan sendiri. Tentu banyak prakteknya di lapangan. Soal bisa menjadi seorang pemain, nah, saudara akan paham itu semuanya. Lanjut, Ti. Ya, tadi sebut apa teknik-teknik itu ya dalam permainan bola voli: pas atas, pas bawah, servis, smash, spike, block, dan defense atau dig, ya. Ini teknik-teknik penyelamatan bola, pertahanan, ya. Oke, ini sudah dipelajari sebelumnya. Ini hanya informasi saja ini, ya. Itu juga sudah dipelajari, diulang. Nah, sekarang maju kepada bagaimana penguasaan teknik itu biasa dikuasai, artinya didapat. Keterampilan teknik yang pada level yang tertinggi itu yang dikenal dengan otomatisasi. Ini adalah kualitas teknik terbaik ya dalam permainan bola voli. Ya, apa yang maksud dengan otomatisasi? Otomatisasi itu pergerakan atau gerak tubuh ya untuk melakukan teknik tertentu itu seakan-akan dia otomatis bergerak. Otomatis itu tanpa perintah dari pikiran kita, ya, kemudian tanpa berpikir panjang ya untuk melakukan sebuah gerakan itu. Jadi itu akan terjadi penghematan penggunaan kemampuan berpikir begitu pada tahap ini, ya. Jadi seakan-akan otomatisasi ini adalah gerakan yang secara berulang dilakukan tanpa menggunakan konsentrasi yang tinggi, kemampuan keterlibatan faktor daya pikir yang banyak itu pada tahapan otomatisasi itu. Otomatisasi itu kalau dalam pergerakan saudara lihat misalnya ketika saudara melakukan smash misalnya. Smash itu kalau saudara belum terlatih, saudara pasti pikir panjang. Langkahnya bagaimana? Awalannya, loncatnya bagaimana supaya tidak nyentuh net. Semuanya dipikir tuh. Tapi bagi orang yang sudah otomatisasi pada tahap yang keempat itu, dia mampu melakukan dengan baik
cepat, ya, dan minimal minus kesalahan, ya, dalam melakukan teknik itu, ya. Nah, saudara bisa bedakan itu orang yang sudah berada pada otomatisasi pada tahap yang keempat itu, dia melakukan smash itu, ya, sedikit kesalahan gerak yang dilakukan, ya, dengan berbagai bentuk umpan bola dia mampu menyelamatkan dengan baik. Itu sudah terjadi otomatisasi, ya, gerak. Nah, tentu itu sampai ke sana kan butuh tahapan. Nah, pada tahap belajar pertama ini di sini nih, di angka 1, ya, pada tangga yang paling bawah. Apa yang diperlukan di situ? Apa yang tujuan daripada tahap pertama awal itu adalah tahap untuk mengenal, ya, sebuah teknik olahraga yang dipelajari. Kalau saudara belajar bola voli, tentu mengenal teknik bola voli itu secara konsep, secara deskripsinya gitu, ya, sampai saudara menemukan dengan benar. Ya, contohnya bagaimana saudara bisa menjelaskan, mendeskripsikan sebagaimana pertanyaan yang pernah diajukan pada saudara di lapangan. Ya, bagaimana saudara misalnya menjelaskan, mendeskripsikan gerakan orang melakukan passing bawah. Ya, jadi itu adalah konsep geraknya itu. Jadi mengenal itu. Saudara mampu menjelaskan. Misalnya orang melakukan passing bawah itu berdiri dengan kaki dibuka selebar bahu, salah satu di depan, baik kiri maupun kanan, lututnya sedikit ditekuk, kedua tangan diikatkan, ya, satu sama lain dengan siku lurus, ya, kemudian siap dengan kaki ditekuk. Saat menyentuh bola, diayun kedua lengannya itu dengan meluruskan juga kedua lutut, ya, diayun dan sampai setinggi rata-rata air lah, ya. Nah, itu adalah konsep gerak. Itu mampu saudara jelaskan itu. Itu yang disebut dengan tahap pengenalan. Mengenal, ya, sampai menemukan secara deskriptif gitu. Jadi saudara mampu menjelaskan, mendeskripsikan bagaimana orang melakukan sebuah teknik dalam olahraga itu. Tentu kita bicara tentang teknik, misalnya tadi passing bawah, smash lain lagi, blok lain lagi, tentu dia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, ketika itu di awal sudah dikenal, ya, saudara kenal, saudara lakukan juga, ya, lakukan. Saudara melihat orang melakukan passing itu, salah satu contoh passing atau smash, seperti apa orang melakukan, itu saudara coba deskripsikan dengan baik. Nah, maju ke tahap kedua, ini saudara lakukan, saudara konfirmasi lagi, ya. Saudara lakukan orang passing bawah, saudara coba pula lakukan, ya. Uji coba dan latihan, trial and error, ya. Jadi pada tahap kedua ini diperlukan uji coba, ya, melakukan praktek ini. Ini pada tahap awal dulu, ya, bukan sekarang lagi ini. Ya, jadi sampai uji coba ini di sini sudah ada latihannya, drillnya di sini. Ya, ada drill. Apa tujuan drill itu? Untuk menemukan konsep berpikir tadi secara benar, kemudian ketemu dalam bentuk prakteknya. Apa yang saudara kenal di awal ini ketemu dengan prakteknya. Artinya apa? Bola itu misalnya dengan siku diluruskan saat menyentuh bola, ya, saudara lakukan itu, ya, bola memantul dengan baik sesuai dengan keinginan yang saudara inginkan, ya, untuk mengarahkan bola ke satu titik misalnya, satu sasaran, ya, sampai itu dilakukan. Artinya apa? Tahap pertama tadi sudah nyambung dengan apa yang saudara lakukan. Nah, dari kedua ini, saudara sudah memiliki konsep pengenalan gerak dari masing-masing teknik yang saudara pelajari. Nah, kemudian saudara sudah mampu melakukan, ya, teknik itu, ya, tetapi belum pada tahap stabil. Stabil itu adalah tahap yang sudah konstan, ya.
Jadi misalnya pada uji coba ini saudara sudah bisa menguji coba, sudah bisa melakukan apa yang saudara kenal. Nah, pada tahap yang ketiga ini, pada tangga yang ketiga, saudara tentu memerlukan latihan-latihan. Itulah drill-drill yang diulang-ulang. Misal untuk latihan pas bawah, ada bermacam-macam bentuk latihan untuk pas bawah itu. Ya, sampai saudara mendapatkan apa yang disebut dengan kemampuan yang sudah stabil. Nah, saudara bagaimana kalau seseorang sudah stabil itu? Ya, sudah stabil ekonominya. Nah, bagaimana kira-kira? Sudah pahami itu stabil. Sudah stabil kemampuan tekniknya. Apa yang dimaksud stabil itu? Saudara misalnya melakukan passing bawah ke satu titik misalnya. Ya, dikasih kesempatan 10 kali, masuk ke 10-nya, masuk 9, masuk 8. Itu artinya sudah memiliki kemampuan stabilisasi yang tinggi. Tetapi kalau saudara disuruh 10 kali diuji oleh Bu Titi nanti passing bawah katanya diarahkan ke lingkaran kan begitu. Ya. Ya, diarahkan ke sebuah lingkaran, saudara lakukan passing bawah. Dari 10 kali hanya masuk 5, masuk 3. Nah, di mana stabilisasinya? Ya belum ada, belum dapat stabilisasi itu. Nah, coba saudara bayangkan, bagaimana saudara bisa mendapatkan stabilisasi teknik yang tinggi? Tentu harus berlatih yang banyak. Jadi latihan-latihan, frekuensi latihannya di sini sudah semakin sering dilakukan, ya, semakin banyak frekuensi latihan. Kalau misalnya pada hari-hari sebelumnya ini di uji coba ini hanya saudara mampu melakukan seminggu sekali, ya, seperti perkuliahan ini. Seminggu sekali latihannya itu belum jauh dari apa yang kita inginkan untuk meraih stabilisasi itu. Stabilisasi butuh frekuensi latihan yang sudah semakin banyak. Minimal 3 kali dalam seminggu, saudara bisa mengulang latihan-latihan teknik yang sama, baru dapat saudara apa yang diharapkan disebut dengan tahap stabilisasi teknik. Ya, baru didapat itu. Nah, kalau sudah berada pada tahap stabilisasi ini, artinya saudara sudah memiliki kekonsistenan ya dalam melakukan teknik-teknik bola voli yang dipelajari, yang dilatih. Ya, bisa passing bawah dengan baik, bisa passing atas dengan baik, service juga begitu. Nah, terus pada tahap keempat ini adalah tahap sudah berada pada ya kemampuan teknik tertinggi dalam sebuah proses penguasaan teknik. Ya, ini proses penguasaan teknik semua ini dari 1 sampai 4 itu. 4 adalah tahap yang tertinggi. Apa ciri-ciri pada tahap itu? Tahap itu adalah didukung oleh kualitas koordinasi yang terbaik. Apa koordinasi yang terbaik? Minus kesalahan. Ya, sedikit menggunakan pikiran. Nah, itu orang yang otomatisasi itu. Ya. Jadi kalau pada tahap otomatisasi itu penggunaan akal pikiran itu sudah menjadi semakin sedikit, ya, karena dia cepat berpikir lagi, dan lama-lama dia berpikir untuk melakukan sebuah teknik itu yang dimaksud dengan otomatisasi, ya. Jadi terjadi sebuah kecepatan proses, ya, sistem tubuh itu untuk merealisasikan apa yang menjadi tugas daripada kegiatan yang dilakukan, ya, akan terrealisasi dengan baik. Nah, itu dia. Sampai di situ ada pertanyaan? Tanya dulu, silakan. Ada pertanyaan tidak? Ini butuh pemahaman ini. Ini yang ilmunya yang Bapak maksud itu. Jadi bola voli itu bukan hanya datang ke lapangan, saudara bisa main voli, bukan itu, ya. Jadi di perguruan tinggi ini saudara belajar itu tentu secara menyeluruh, komprehensif, ya, keterkaitan dengan aspek-aspek lain, ya. Jadi tidak hanya belajar pintar, belajar terampil main bola voli saja. Itu yang maksudnya dengan pengetahuannya, knowledge-nya. Saudara harus isi itu. Saudara mau mengajar harus paham juga dengan itu. Ya, ada pertanyaan? Silakan dulu sampai di situ. Silakan, ada ragu ditanyakan. Ya,
saudara merasakan ya apa yang saudara alami, boleh tanya juga, kenapa saya kok nggak mau dapat Pak? Sudah lama berlatih, misalnya passing bawah itu nggak mau stabil dia Pak. Gitu. Ya, saudara kalau belajar sekali seminggu seperti yang sekarang ini dalam perkuliahan nggak bakalan dapat teknik itu dengan baik. Saudara harus sambung di luar itu, ya, di rumah dengan teman, ya, harus ditambah jam frekuensi latihannya itu, baru bisa dapat tekniknya itu. Ini sampai saat ini masih ada juga yang nggak bisa teknik, coba bayangin, ya. Sebenarnya tidak boleh itu. Kalau tidak bisa teknik sampai sudah masuk ke lanjutan, mau gimana lagi kalau tidak harus belajar keras, ya. Harus diperbaiki itu. Harus ada kemauan saudara juga untuk memperbaiki itu. Penguasaan di sebuah cabang teknik, cabang olahraga itu akan berpengaruh juga terhadap penguasaan atau belajar saudara pada teknik-teknik olahraga yang lain. Ya. Karena apa? Karena belajar teknik di suatu cabang olahraga akan memperbaiki kualitas fungsional tubuh saudara. Kualitas kemampuan persendian, kemampuan otot, ya. Dia punya fleksibilitas yang bagus, kemampuan reaksi yang bagus, dan itu akan bermanfaat untuk ketika saudara belajar teknik-teknik yang lain. Teknik olahraga yang lain, di sepak bola, mau di basket, mau di bulu tangkis, di tenis, dan lain sebagainya. Ya, jadi makanya serius belajar dalam satu cabang olahraga tertentu sampai saudara berada kalau bisa tentu sampai ke titik yang tertinggi ini, tahap yang keempat, tangga keempat ini. Pada tangga keempat itu sudah jaminan saudara bahwa saudara memiliki kualitas koordinasi gerak yang bagus sekali, yang terbaik, maka itu adalah akan menjamin saudara cepat untuk menguasai apapun teknik olahraga yang saudara pelajari. Ya, itu jaminannya itu. Oke ya, tidak ada pertanyaan. Oke, lanjut lagi. Ya, kalau suruh bertanya dia susah tuh. Nah, anak ini kamu gitu, dia kalau mendengar aja mau tuh. Disuruh bertanya enggak ada. Ini bagaimana? Ini berbicara tadi tentang koordinasi, ya. Teknik itu adalah apa yang kita sebut dengan skill. Jadi yang banyak itu kita mendengar skill. Skill itu kan bahasa asing, ya. Kalau di Indonesia kan itu yang kita kenal dengan keterampilan, ya. Keterampilan mempassing bola, keterampilan servis, keterampilan smash. Nah, semua bentuk skill dalam olahraga itu, ya, teknik itu adalah skill. Skill itu bisa skillnya rendah, bisa skillnya tinggi, tapi biasanya skill itu diterjemahkan juga dengan keahlian. Skill itu sudah berada pada level tinggi, gitu, ya. Artinya sudah menggambarkan sebuah kehalusan gerak, ya, keahlian gerak. Nah, itu. Teknik itu adalah gerak, ya. Gerak itu juga merupakan koordinasi, ya. Ketika saudara berjalan saja ada koordinasi, gerak berjalan misalnya, maju ke depan, itu ada koordinasi, saudara lihat. Bagaimana, ya, koordinasi antara kedua tungkai kita dengan kedua lengan kita. Nah, itu terkoordinasi dengan baik. Ya. Jadi koordinasi yang sudah mapan otomatisasi itu otomatisasi tadi itu ya, orang berjalan itu saja itu terjadi otomatisasi gerak. Ya. Koordinasi antara penggunaan gerak lengan di atas, ya, pada bagian atasnya, kemudian dengan kedua tungkai di bawah. Ketika saudara melangkahkan kaki kirinya ke depan, diimbangi dengan, ya, gerak tangan saudara sebelah kanan ke belakang. Ya, nah, tidak ada orang yang berjalan kakinya kirinya ke depan, tangan kirinya juga ke depan. Ya, itu gerakan yang tidak terkoordinasi. Jadi gerak
teknik itu adalah gerak. Gerak ini yang menjadi kebutuhan setiap orang, semua orang. Tentu gerak yang dikatakan skill ini adalah gerak yang memiliki keahlian dalam cabang olahraga tertentu. Ini kita bicara dalam kaitan tentu bola voli, permainan bola. Ya. Teknik adalah gerak yang bagaimana, gerak yang terkoordinasi dengan baik. Ya. Saudara mampu melakukan passing bawah, ya seperti apa koordinasinya, kan saudara sudah bisa lihat. Ya, saudara mengayunkan kedua lengan, kemudian lutut diluruskan, ya berulang lagi saudara tekuk lutut, ya saudara ayun kedua lengan lagi, dan begitu seterusnya. Nah semua ini, yang 3 di atas ini, terrealisasi, ya bisa dilakukan dengan baik, ya apabila didukung oleh fisik dan psikisnya tadi, fisik dan mentalnya. Ya, berfungsi tidak misalnya fisik psikis dalam melakukan gerak? Berfungsi sudah pasti. Ya, koordinasi itu adalah merupakan sebuah proses, ya proses gerak dalam tubuh itu yang memfungsikan sistem persarafan pusat, ya CNS, Central Nervous System, ya. Nah itu. Jadi tubuh kita itu sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita kenal dengan Central Nervous System. Semua gerak dilakukan itu melalui kontrol CNS itu. Ya. Sistem saraf pusat, Central Nervous System. Ya. Nah itu dia yang psikis itu. Fisik yang mana? Fisik itu adalah organ-organ gerak semua, ya, yang mendukung gerak, yang mendukung teknik yang dipelajari, yang mendukung koordinasi tadi. Itulah yang skill tadi. Jadi skill itu sebuah keahlian, sebuah keterampilan yang didukung fisik dan psikis, yang didukung oleh gerak, yang didukung oleh koordinasi, ya, yang disimbolkan oleh teknik olahraganya, ya. Jadi itu dia. Oke, lanjut. D. Berikut D. Pak. Ya, nah ini karena ini pembelajaran, jadi sebagaimana diinformasikan awal sebelumnya, nanti saudara ini kan dipersiapkan nanti untuk bisa mengajarkan, ya. Karena ini adalah bola voli, tentu adalah kemampuan mengajarkan bola voli, ya, kepada anak didik atau peserta didik di sekolah nanti. Mulai dari tahap saudara praktik lapangan, saudara sudah dituntut untuk mampu mengajarkan, ya, olahraga-olahraga yang ada di sekolah itu. Tentu salah satunya olahraga favorit juga di sekolah adalah olahraga bola voli. Di samping sepak bola, di samping basket, di samping atletik, di samping renang, di samping senam, gitu, ya. Nah, bagaimana mengajarkan itu? Nah, ini adalah sistematika kegiatan pembelajaran praktek di sekolah, ya, apapun olahraganya akan diperlukan sistematika yang dengan 3 tahapan ini, ya. Jadi nanti saudara akan praktek di sekolah itu butuh warming up, pemanasan. Apa isinya pemanasan itu? Ada permainan kecil, ada jogging, ya. Jadi biasakan. Jadi dalam sebuah kegiatan-kegiatan praktek, ya, kegiatan olahraga itu diharuskan kita untuk melaksanakan atau melakukan warming up terlebih dulu, ya, pemanasan, ya, baik ringan maupun sedang, ya, ya sesuai dengan kebutuhan olahraganya. Kemudian setelah pemanasan ada senam pemanasan dan stretching, ya. Senam pemanasan yang biasa sudah lakukan, senam-senam dinamis, kemudian stretching juga. Stretching itu peregangan, ya. Peregangan yang fungsinya untuk memperbaiki kualitas persendian, ya. Kemudian masuk ke tahap yang kedua adalah kegiatan inti. Ya, di pembelajaran di sekolah itu kan hanya berlangsung misalnya
50 sampai 60 menit. Kalau kita di mana saudara praktek? Misalnya praktek di SMP. Kalau di SMP jam belajar penjas itu 1 jam itu adalah 40 menit. Ya, kalau 2 jam hanya 80 menit. 80 menit dipotong 10-15 menit di pemanasan, 5 sampai 10 menit di penutup. Nah, sudah 20 menit. Ya, katakanlah 50 sampai 60 pada bagian inti. Ya, ini diperkirakan seperti itu, ya. Itu di SMP, di SMA 45. Kalau di SD 4 kali 35. Nah, apa isinya pada bagian inti itu? Tentu saja bentuk-bentuk latihan, ya, teknik yang diajarkan. Nah, bentuk-bentuk latihan teknik tentu banyak macam, ya, banyak macam. Bukan banyak macam tekniknya, tetapi banyak macam bentuk latihannya dengan teknik yang sama. Latihan misalnya servis, ada bermacam-macam bentuk latihan servis. Latihan passing bawah, ada bermacam-macam bentuk latihan passing bawah. Ya, kemudian itu pada bagian inti. Ya, ini saudara akan buatkan nanti itu. Kalau di dalam praktek itu nanti saudara bikinkan program tatap mukanya namanya. Ya, program tatap muka ada latihan 1 yang pertama adalah ini. Latihan passing sendiri, bolanya setinggi 1 meter sampai 2 meter di atas, lurus, vertikal. Ya, passing sendiri dengan bergerak maju ke depan. Nah, yang ketiga, passing sendiri dengan memantulkan bola ke dinding dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan adalah bentuk-bentuk latihan teknik itu tadi, sampai ke tingkat yang lebih sulit. Ya. Nah, kemudian ditutup dengan ya pada bagian akhir dengan kegiatan ada evaluasi dan umpan balik. Evaluasi itu kita coba melihat bagaimana anak belajar itu tadi, kemudian kita berikan umpan balik. Umpan balik itu adalah koreksi, ya apa namanya, perbaikan-perbaikan, bentuk kesalahan yang nampak, apa yang mereka harus perbaiki. Ya, jadi kita melakukan evaluasi dan umpan balik. Umpan balik ini memberikan apa namanya saran-saran, memberikan masukan, ya, mendorong anak semuanya pada bagian penutup itu. Kemudian cooling down dan relaksasi. Cooling down itu kan istilah dalam latihan-latihan olahraga prestasi. Cooling down itu ya pendinginan namanya, ya, normalisasi keadaan tubuh dari terbebani latihan yang dengan intensitas tinggi kembali ke kondisi normal kembali. Jadi mempercepat ya proses pemulihannya itu, recovery-nya itu, ya, dengan cooling down dan relaksasi. Relaksasi ya relax, ya, bermacam-macam. Ada dengan gerak, boleh dengan posisi, ya apa namanya, melakukan gerak-gerak yang sifatnya relaksasi. Jadi ini sistematika, ya, yang nanti saudara akan hadapi, akan siapkan ketika saudara sudah dituntut untuk mengajar, ya, dengan jam tertentu, ya. Oke, lanjut, Ci. Nah, ini apa prinsip-prinsip pembelajaran dan latihan teknik dasar? Nih, ya, tadi disebut harus diawali pemanasan secukupnya. Setiap bentuk latihan dilakukan dari yang termudah ke yang tersulit gerakannya. Nah, paham ya? Ini kontrolnya ini. Tidak didahului oleh latihan kondisi fisik yang melelahkan. Nah, ingat ya, latihan teknik itu kita akan mengajarkan teknik, ya, jangan anak disiksa latihan fisik terlebih dulu. Itu keliru sekali itu. Ya, ketika saudara ketemu di lapangan, guru olahraganya mengajar seperti ini, ya, dia mengajarkan teknik tetapi dia sisa fisiknya dulu. Nah, itu keliru, terbalik sekali. Ya. Tentu ada alasan-alasan ilmiahnya, alasan rasional yang saudara harus tahu, ya. Tubuh kalau sudah lelah itu daya apa namanya, kemampuan tubuh di dalam apa, menyerap sesuatu informasi itu menjadi melemah, ya. Jadi latihan-latihan apa namanya, latihan-latihan teknik, latihan untuk memperbaiki kualitas teknik yang membutuhkan koordinasi itu butuh tubuh dalam keadaan fresh, gitu. Jadi maka tidak boleh dalam keadaan lelah.
Nah, yang berikut segera diberikan koreksi jika terjadi kesalahan teknik atau gerakan. Nampak saudara salah, diperbaiki. Saudara juga harus konsentrasi menerima itu. Perbaikan itu tentu saudara yang melakukan, ya, ketika saudara belajar teknik itu. Kalau belum dapat, saudara harus berupaya untuk mencari di mana salahnya. Saudara harus memperbaiki sendiri bagaimana bentuk pelatihan yang dilakukan untuk memperbaiki itu. Oke, berikut. Apa fungsi daripada koreksi itu dalam sebuah proses pembelajaran teknik? Pembelajaran dan latihan teknik. Ini lihat ya. Yang pertama, fungsinya itu adalah untuk memperbaiki, membetulkan kesalahan gerak secara detail, secara terperinci, ya. Jadi memperbaiki, membetulkan. Ada kesalahan-kesalahan teknik. Nah, tadi contoh misalnya, saudara melihat, sikunya ditekuk saat melakukan passing. Lututnya tidak ditekuk saat melakukan passing. Jari tangannya itu tidak dijalin satu sama lain, ya, dengan cara yang benar. Karena ada juga dengan cara misalnya tangan jarinya disilang begini, ya. Ini sudah sebuah kesalahan, ya, untuk memperbaiki kualitas teknik. Itu hal-hal yang nampak, jadi segera disampaikan untuk menghindari terjadinya kesalahan akut. Ya, kalau sudah salah tidak dikoreksi, tidak disampaikan oleh guru, tidak diberikan koreksi oleh guru, anaknya sudah terlihat seperti itu, maka terjadi kesalahan akut, kesalahan yang sifatnya permanen, sudah berulang-ulang, ya. Jadi akut itu sudah menetap. Tiap melakukan dia itu juga kesalahannya. Tiap melakukan itu kesalahan. Jadi sudah bawaan gitu, ya, terbawa terus dia. Nah, itu yang diperbaiki. Nah, kata teorinya, kata orang-orang yang berpengalaman, bahwa kalau sudah terjadi kesalahan akut itu lebih sulit diperbaiki, ya, dibanding untuk berlatih baru atau di awal-awal berlatih baru lagi. Lebih cepat dia mendapatkan, ya, kalau dia berlatih dari awal lagi. Jadi kesalahan akut itu lebih sulit, lebih banyak waktu diperlukan untuk memperbaikinya dibanding ketika belajar dari awal pertama, ya, sebelum terjadi kesalahan. Kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tadi sudah diceritakan, orang yang terbaik tekniknya itu akan efisien dalam hal fisik tenaganya, efisien dalam penggunaan kemampuan berpikirnya juga. Dia tidak perlu butuh lama-lama berpikir untuk melakukan sebuah gerak, dan efektif, ya. Efisien dan efektif. Efektif ini adalah tentu sesuai dengan tujuan gerakan. Kita mengarahkan ke satu titik, ya kita lakukan sampai ke titik yang kita inginkan. Itu adalah efektif, tepat guna, tepat sasaran. Meningkatkan kualitas teknik yang dipelajari, sudah pasti, ya. Jadi ketika terjadi kesalahan, diberikan koreksi, tentu akan terjadi perbaikan kesalahan teknik, ya. Tentu akan terjadi yang kita dapatkan, terjadi peningkatan kualitas teknik. Kemudian mengenali bentuk kesalahan, itu fungsi teknik, ya, fungsi koreksi. Jadi koreksi itu akan mampu kita mengenali bentuk kesalahan, kemudian mendeteksi apa yang menyebabkan kesalahan itu terjadi, dan tentu kita mencarikan solusi, ya, untuk yang memperbaiki teknik itu. Jadi solusi yang diperlukan itu akan ditemukan pada saat kita melakukan koreksi itu. Inilah beberapa hal, ya, apa fungsi, apa tujuannya daripada koreksi diberikan, ya. Berikut. Nah, teknik passing bawah dan passing atas. Nah, ini, ya, bermacam-macam bentuk latihan dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metodenya bisa latihan perorangan, latihan berpasangan, latihan kelompok kecil dan besar, bisa berdua, bisa bertiga, bisa berempat, bisa berlima, ya, bisa 10-10 juga bisa kalau mau, perlebar lapangannya dikit, ya. Nah, atau main rame-rame, ya. Tergantung, ini kan sebenarnya permainan-permainan
Yang penting kan tujuannya untuk memperbaiki kualitas teknik, ya. Jadi maksudnya kecil besar. Kemudian latihan bermain. Latihan bermain berarti sudah ada gamenya, ya, latihan bermain. Oke, berikut. Teknik servis bawah dan servis atas juga begitu. Bermacam-macam bentuk latihan dapat dilakukan dengan berbagai metode. Latihan perorangan. Ya, ini kalau berbicara perorangan ini latihan bisa di rumah dilakukan. Ya. Latihan berpasangan, berdua. Sudah ada tetangga, ada sesama kuliah, pinjam bola, sudah dapat nih latihan berpasangan. Latihan kelompok kecil dan besar, latihan bertiga, latihan berempat, berlima, berenam yang tadi. Ya, latihan-latihan untuk dapat servis, ya. Kemudian latihan kombinasi. Latihan kombinasi itu servis, bisa passing bawah, bisa passing atas. Ya, dengan metode bermain ya, kelompok terbatas. Kan bisa. Ya, servis di lapangan sebelah, ya, bermain menerima bola bertiga orang, passing atas, passing bawah, atau passing bawah, passing atas. Kemudian passing atas lagi, belum smash. Ya, itu sudah bermain kombinasi namanya. Ya, latihan kombinasi servis, pas bawah, pas atas. Tambah satu lagi, latihan kombinasi servis, pas bawah, pas atas, smash. Udah keempat-empatnya itu kombinasinya. Ya, itu kalau sudah bisa dilakukan ramai, sudah di lapangan tatap muka. Ya, bisa. Berikut nih. Lagi nih. Ya, lanjutan yang tadi ya. Latihan spike tadi. Latihan teknik spike smash dilakukan secara bertahap dan sistematis dengan berbagai strategi dan metode. Ini tahapan-tahapannya, sistematikanya ini, ya. Urutan. Latihan memukul bola ke lantai dan dinding secara perorangan, berpasangan. Latihan fase persiapan dengan 3 langkah menuju fase utama dengan loncat dan memukul bola. Ditutup dengan fase akhir dengan mendarat di lantai tanpa kesalahan. Ini ulang-ulang tanpa bola, ya. Tanpa bola itu. Latihan 3 fase teknik spike dan menggunakan bola dapat dilakukan secara perorangan dan kelompok. Kemudian latihan teknik spike harus dilakukan dalam keadaan tidak lelah. Ingat ya, kunci terakhir ini penting. Kalau latihan teknik spike ini dalam keadaan lelah, itu tidak bisa dilakukan dengan sempurna. Tahapan-tahapan latihan teknik ini nih. Latihan teknik tanpa bola maupun pakai bola. Karena dia butuh konsentrasi, dia butuh pikiran, keterlibatan, kemampuan berpikir. Lanjut lagi. Ya, teknik blocking yang memerlukan persyaratan relatif sama dengan smash, diawali dengan pemanasan intensif dan menyeluruh, dilakukan dalam keadaan tidak lelah. Kemudian latihan teknik blocking 1 orang, 2 orang, 3 orang, dilakukan tanpa dan dengan bola. Ya, berikut. Ya, tugas kepada saudara semua. Ya, jadi untuk mahasiswa ini tugas kita beri tugas ya, ini, ya saudara kan sudah tahu itu, ya tekniknya sudah kenal semua, ya bagaimana cara konsep gerak dari setiap teknik itu sudah saudara kenal. Jadi saudara sudah bisa melihat bentuk kesalahan yang terjadi, ya mampu mendeteksi apa penyebab kesalahan, kemudian mampu mencarikan solusinya, bentuk latihannya, ya paham ya? Ya, dengan tugas itu, ini dia tugasnya. Kemudian berikut di formatnya ini. Tugas untuk mahasiswa ini dibuat tertulis ya Pak. Ya, mereka bikin di kertas folio. Ya, kertas folio masing-masing individual ini nanti dikumpul, ya, dikumpul nanti diberikan akan dievaluasi. Ya, kan ada kolomnya, kolom nomor yang pertama. Nomor itu nomor teknik yang dievaluasi, ya, yang yang menjadi perhatian, ya. Kemudian jenis teknik, misalnya teknik passing bawah, bentuk kesalahannya apa saja, bisa 1, 2, 3, ya, faktor penyebabnya apa, kemudian solusinya apa, ya. Teknik-teknik yang saudara evaluasi di sini, ya, minimal teknik 3 teknik dasar. Yang pertama passing atas, passing bawah, kemudian servis.
kita lihat yang 3 ini saja dulu tuh. Ya, Pak. Ya, 3 teknik itu, ya. Tapi bentuk kesalahan ini bisa saja ada beberapa yang saudara lihat ya. Satu kesalahan tentu ada faktor penyebabnya apa. Jadi harus relevan bentuk kesalahan dengan faktor penyebab, kemudian apa solusinya. Solusinya itu bisa 1, 2, 3. Untuk satu bentuk kesalahan bisa ada solusinya, misalnya 1, 2, atau 3 poin. Ya. Ya, semakin ke kanan dia semakin melebar banyak ide-ide dari saudara yang bisa saudara masukkan di sini pada bagian kanan ya, solusi. Oke, sampai di situ itu tugas ya. Nanti saudara lakukan bikin dengan dalam di kertas folio ya, folio bergaris. Minggu depan ya kumpul, Pak? Ya, kumpul minggu depan. Jadi tugas-tugas ini harus jalan juga. Oke, sampai di situ ada pertanyaan, silakan. Coba silakan pertanyaan. Berapa orang nih yang hadir nih? 28 orang, Pak. Oh, sudah sampai 28 deh. Ada, Pak. Alhamdulillah, ya. Ada juga yang masih ketutup dia. Silakan di-on-kan seluruhnya kamera. Iya. Yandika, Angga, Mustika, Gilbert, Muhammad Rafif. Ya. Silakan ada pertanyaan. Ya. Silakan Anggi. Saudara harus pinter, harus mau komunikasi, mau berbicara, harus dilatih untuk berbicara. Jadi guru juga masa tidak bisa bicara, harus dilatih. Rajin, salah tidak ada masalah, problemnya. Yo, silakan maju pertanyaan. Apa dulu? Rafif Vigo. Ntar Gi. Siapa dulu? Muhammad Rafif Vigo. Mana dia? Ya, Bu. Silakan. Ayo. Mana Rafi Vigo, mana nih? Nggak jadi tanya. Jadi. Mana dia Rafi Vigo itu? Muhammad Rafif, ya silakan. Udah Anggi duluan. Silakan Anggi. Silakan, mana Anggi? Mana suaranya? Sebentar. Kurang keras, bisa agak keras sedikit? Kurang jelas nih. Ada gangguan kayaknya ya. Chat aja deh, chat biar saya bacain di chatting aja. Kolom chat aja tulis. Ya boleh. Ya. Suaranya yang kurang bagus suara itu sinyalnya. Sambil ngechat yang lain. Yang Kalau lain ada silakan. yang mungkin karena gangguan jaringan. Anggi, Riri, siapa lagi? Oke, yang lain silakan, ada pertanyaan. Nanti nggak ada lagi tanya di grup WA masalah tugas, lebih baik sekarang saudara tanyakan ke Pak Prof masalah tugas. Ya, masalah tugas juga boleh, terkait dengan materi juga boleh. Nggak ada satupun mengomong Pak Bisu kayaknya. Muhammad Rafi Asra. Muhammad Rafi, hidupkan mic-nya. Muhammad Rafi. Nah, silakan saudara ulang apa tugas yang disampaikan Pak Prof tadi kalau memang saudara seluruhnya paham. Apa tugas yang disuruh tadi?
disuruh tanya kan nggak mau. Dosen nanya. Silakan. Anggi di mute dulu, Gi. Ya, silakan Raffi. Tugas dibuat di double folio, Bu. Dikumpulkan minggu depan. Apa tugasnya? Bukan minggu depan. Tugasnya apa? Macam teknik dalam bola voli. Jelas-jelas dong petunjuk tugasnya. Apa yang diminta dari situ? Macam-macam teknik dalam bola voli, Pak. Ya, terus? Setelah itu dibuat di double folio, terus dikumpulkan minggu depan. Ya apanya nih buat macam-macam tekniknya, terus apanya lagi? ya kalau lengkap lah apa yang diinginkan dari tugas tadi itu. Tugas baru aja sudah disampaikan sebentar ini, nggak tahu kalian gimana. Apa yang kalian buat kalau nggak tahu tugasnya apa? Disuruh nanya nggak mau juga. Nah disuruh jelaskan tugas apa yang disuruh Anda nggak paham. Yang lain, coba bicara yang lain. Zulkifli silakan. Ditunjuknya mau Pak, dia inisiatif nggak ada. Ya Bu, izin menjawab. Ya silakan. Untuk mengenai tugasnya itu kita menganalisa gerakan dan menganalisa gerakan yang salahnya, seperti passing bawah, gerakan apa saja yang dari gerakan itu yang mengakibatkan kesalahannya, Bu. Dan dibuat di double folio dan dikumpul minggu depan. Itu belum lengkap kan ada pointernya itu. Mengerti tidak saudara dengan pointer 1, 2, 3, ada 3 bentuk tugas itu ya. Coba jelaskan apa bentuk tugas yang 3 itu. Bukan menganalisa itu yang diminta. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Radwa. Ya, silakan. Tugasnya itu yaitu menuliskan jenis teknik-teknik dalam bola voli, terus mencari bentuk kesalahannya. Terus apa yang menjadi faktor penyebabnya? Dan kita harus mencari solusinya bagaimana, Pak. Solusinya itu apa kira-kira tuh? Solusinya seperti kayak dalam kesalahan passing atas, faktor penyebabnya dia tangannya passing bawah, tangannya tidak diluruskan sikunya. Iya, jadi solusinya itu seperti apa? Solusinya? Solusinya dengan cara terus berlatih, Pak. Iya, latihan ya, memperbaiki kesalahan latihannya itu. Ya terus latihan yang salah di bagian tangannya, kemudian latihannya untuk kakinya, mau deh itu, nyambung deh itu. Ya, kalau kesalahannya di kaki tentu perbaikan latihannya juga ada latihan yang melibatkan kerja kaki. Ya, jadi begitu. Ini untuk memperjelas tugas saja ini yang ditanyakan. Ya, apa yang tanya Bu Tuti itu untuk memperjelas tugas. Kalau saudara bingung, nggak tahu apa yang saudara mau kerjakan, sudah pasti hasilnya tidak benar, ya, salah. Ada yang lain lagi? Sudah hampir betul semua. Mungkin yang lain? Coba lebih diperjelas lagi. Amelia Gusfiani, nah ini sudah muncul, silakan. Ya Pak. Ya. Tugas tadi ada 3 materi. Yang pertama tadi ambil saja 3 materi dari passing, servis bawah, servis atas, dan
passing atas passing bawah Pak, ada 3 tadi Pak. Ya, Terus, kemudian terus dari dari materi tersebut dilihat dari materi tersebut apa yang masih masih terdapat kesalahannya Pak. Kemudian misalkan dari tangan, kesalahan saya dari tangan, apa faktor penyebab dari saya tidak bisa melakukan passing atas dari kesalahan tersebut yang saya buat Pak. Ya, kemudian yang terakhir saya buat apa solusi yang dapat saya lakukan agar saya bisa melakukan passing atas tersebut Pak. Nah, coba berikan contoh salah satu. Penyebabnya apa, kemudian apa bentuk latihannya? Dari saya sendiri, saya kan belum terlalu pandai Pak dalam melakukan passing atas tuh. Iya, apa di mana kesalahannya? Kesalahan saya, tangan saya tuh masih kaku Pak saat melakukan masih ini, kaku. Pak. Iya, apa? Ya, sudah. Ya, tangan masih kaku. Apa bentuk latihannya? Menurut saya mungkin latihan saya yang dapat tuh lebih memperbanyak latihan yang pastinya Pak. Kemudian bisa dengan latihan dengan bantuan teman yang sudah pandai gitu Pak, atau bisa dengan atlet yang memang yang caburnya memang di bola voli Pak. Kalau sesama ya, kalau tidak ada teman seperti itu, apa yang bisa Anda manfaatkan? Mungkin saya bisa contohnya kalau saya tidak mempunyai alat, saya memodifikasi alat dulu Pak, atau menggunakan bola lain meskipun bukan dari bola voli Pak. Ya, bola apa umpamanya kalau misalnya dari bola kaki yang plastik tapi bukan yang asli, mungkin itu terlalu berat. Iya, boleh saja, boleh pakai bola yang lain. Ya, tadi kan jari-jari tangannya. Kalau jari tangannya tentu dilatih jari tangan. Jari tangan itu kemana? Bisa dengan teman, bisa ke dinding. Ya, ide saudara lambat, teman. Latihan ke dinding aja gini nih ya. Dilatih dia bisa lentur lagi jari-jari tangannya, tidak kaku. Ya. Itu salah satu contoh. Ya, boleh menggunakan bola yang lain, bola kaki boleh. Ya. Bola basket itu mungkin kalau terlalu berat agak sedikit, yang penting ada relax, dia bisa berayun dikit gitu. Bisa tidak terlalu jauh passingnya. Tapi untuk memperkuat juga bisa dengan bola basket itu. Ya, bisa dipakai. Jadi ini langkahnya sudah betul ya. Jadi langkahnya sudah betul yang dimukakan Amelia itu. Jadi melihat dulu apa jenis tekniknya. Servis. Kemudian seseorang melakukan servis, tentu ini saudara amati ya. Saudara amati seseorang melakukan servis, bisa saja teman saudara. Karena sudah pengalaman di awal, ada dasar, sekarang sudah dilanjutan. Ya, apa bentuk kesalahan? Kemudian apa yang menyebabkan kesalahan itu terjadi? Ya, kemudian apa bentuk latihan untuk memperbaiki kesalahan itu? Itu dia. Ya. Saya kira itu saja. Ini ada sedikit lagi Pak, 1 menit Pak. Pertanyaan dari Anggi Riri Pak. Kan pada atlet mempunyai bidang masing-masing dalam olahraga, dan pastinya jika bukan atlet bola voli pasti jarang bermain bola voli. Nah, pada pembelajaran ini masih terlihat banyak yang jarang sekali bermain bola voli, terutama passing atas dan smash. Nah, apakah untuk melatih diri dalam bermain bola voli ini sudah termasuk terlambat? Soalnya kan sudah bertemu mata kuliah bola voli semester 1, dan pada lanjutan aja masih kurang tekniknya. Kan tugas pendidik ini harus mengetahui semua cabang olahraga untuk bekal mengajar. Inti pertanyaannya, sudah terlambatkah jika baru ingin melatih teknik pada lanjutan tersebut? Itu Pak. Ya, tidak terlambat, tidak terlambat. Jadi meskipun saudara dituntut juga harus belajar cabang olahraga yang lain, ya. Nah, saudara bisa fokus sekarang kan ada bola volinya. Ya, saudara. Kalau belajar bola voli, saudara merasa bahwa belum terkuasai dengan baik teknik itu, minimal yang standar itu, maka tentu diperlukan latihan lagi. Jadi tidak terlambat. Teknik itu ketika sudah didapat, ya, tinggal kita mengulang lagi. Beda dengan fisik. Ya, kalau fisik saudara misalnya dulu bagus, waktu belajar pertama di dasar, katakanlah loncatnya sudah bagus,
Tetapi pada periode sekarang ini karena sudah lama istirahat, tidak ada loncat-loncat main voli lagi, maka loncatnya jadi menurun. Kalau menurun kemampuan loncatnya, ya maka tentu kemampuan spike atau smashnya juga menurun. Ya, teknik memukulnya dapat, tetapi faktor yang mendukung itu yang tidak baik, tidak bagus. Ya, jadi faktor mendukungnya yang kurang. Nah itu maka tentu harus dilatih lagi itu faktor pendukungnya itu tadi untuk teknik spike. Tapi kalau untuk teknik yang 3 tadi itu tidak ada yang memerlukan teknik yang fisik yang terlalu berat. Ya, servis, passing bawah, passing atas. Itu adalah fisiknya sederhana. Ketika saudara menguasai itu, pada dasar dulu, sekarang itu bisa dimampu diulang lagi. Ya, dengan kualitas yang tidak jauh berbeda. Ya, untuk ya melakukan teknik itu. Kecuali kalau saudara dituntut untuk bermain yang memerlukan fisik. Jadi kualitas yang menurun itu adalah fisiknya. Kualitas teknik menurun, yang kenapa menurun itu karena didukung oleh fisiknya tadi. Tetapi kalau teknik-teknik yang tidak memerlukan fisik yang terlalu tinggi, ya misalnya tadi saya katakan bahwa smash misalnya, ya itu yang terlalu tinggi fisiknya, dibutuhkan loncat. Servis butuh daya ledak, power lengan. Kalau sudah lama saudara istirahat, lengannya tidak menggunakan power, ya kerja lengan yang tidak menggunakan power, maka lemah kemampuan servis saudara itu untuk power pukulan servis atas. Ya, jadi itu yang Jadi tidak terlambat. Ya, kalau bagi sudah bagus dulu mengulang, yang kurang bagus berlatih untuk memperbaiki yang masih kurang itu. Ya itu. Kalau sudah bagus dia tinggal mengulang untuk kembali memiliki kestabilan tadi. Ya, mengulangnya itu adalah untuk kestabilan. Supaya stabil terus kualitas tekniknya. Ya, itu kira-kira responnya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Berhubung juga ada kuliah Pak 8.50. Mungkin kita tutup aja Pak. Terima kasih atas paparan materinya. Silakan saudara yang masih ingat apa yang disampaikan oleh Bapak, silakan Anda tulis-tulis supaya bisa Anda pelajari lagi nanti, karena beberapa bentuk pertanyaan untuk soal UTS dan UAS akan keluar dari materi yang disampaikan oleh Pak Prof. Tidak pasti harus disuruh Anda mencatat, dikasih tugas baru Anda catat, tapi pandai-pandailah memanage semua perkuliahan yang ada, karena memori Anda tidak akan cukup menyimpan seluruh materi yang Anda dengar dengan baik kalau tidak ada Anda catat. Oke, silakan untuk tugas minggu depan dikumpul, silakan dipersiapkan sebaik mungkin. Sampai ketemu minggu depan, terkurang saya mohon maaf. Terima kasih Pak, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Salam, saya juga mohon maaf ya kepada saudara semua. Mudah-mudahan itu bermanfaat, bisa digunakan, diperbaiki apa-apa yang masih kurang. Saudara terkait dengan tugas tadi, tolong dibuat. Ini wujud pemahaman saudara ini ya. Kalau saudara mengenal apa yang telah saudara pelajari, saudara tuangkan dalam bentuk tertulis, itu bentuk kesalahan sebagaimana yang diminta tadi, sampai ke solusinya itu adalah tugas kita sebagai pendidik, sebagai guru, ya. Jadi mudah-mudahan materi tadi akan mampu membantu saudara dalam kaitan tugas pembelajaran bola voli itu di masa yang akan datang. Sekian saja ya, saya juga menyampaikan terima kasih sebanyak semua, semoga sehat-sehat semuanya ya. Saya juga sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.